بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولنا الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali jumpa kita di Jumat ini yang telah memasuki pekan kedua di bulan Ramadan, tepatnya 14 Ramadan tahun 1446 Hijrah. Khatib ingin mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang berkehidupan dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah sampai detik ini, kita yang masih terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati kenikmatan Ramadan di tahun ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan dari awal Ramadan khususnya sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, satu kali disebutkan riwayat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 646. Demikian ditegaskan pula di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2551 yang sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dzukira fil Adab al-Mufrad 'inda al-Imam al-Bukhari رقم الحديث 646 وكذلك أكد الإمام المسلم هذه الرواية في كتابه الصحيح رقم الحديث 2551. وكان السند هذا الحديث متصل إلى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو كما قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، وفي رواية أحدهما الكبر ولم يدخله الجنة. فقلت: آمين. فقال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. Hadirin, satu kali diriwayatkan, yang riwayat ini tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat akan naik ke mimbar beliau, dan adalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam
kurang lebih ada 3 tangga gundakan. Saat naik pada tangga yang pertama, tiba datang malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini disampaikan, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Maka kata Nabi, saat aku naik pada yang tangga pertama, Jibril datang dan mengatakan, celakalah seorang hamba, tercela seorang hamba. Di riwayat lain, bu'dan, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi seorang hamba yang mendapati satu dari kedua orang tuanya. Yang mendapati di riwayat lain, satu di antara kedua orang tuanya telah sepuh, maka tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang berpotensi memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Kata Nabi, amin. Maka ketika naik tangga yang kedua, dikatakan pada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam, celakalah seorang hamba, tercela seorang hamba, keterlaluan seorang hamba, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, tapi tak mampu memanfaatkan Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, amin. Saat naik tangga yang ketiga, maka malaikat Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba, keterlaluan seorang hamba, tercela seorang hamba, yang disebutkan namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, tapi dia tak mau bersalawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Hadirin, hadis ini dengan riwayat yang sahih terkait dengan Ramadan memberikan pesan penting kepada kita bahwa Ramadan ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaannya ada peluang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada setiap hamba siang dan malam, yang berupa ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ditegaskan juga dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menyampaikan, man shama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri aw fi riwayatin man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, ditunaikan di siangnya dari mulai fajar sampai dengan maghrib, diisi dengan keimanan kepada Allah, dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, ikhlas dia tunaikan puasa itu, maka dengan keikhlasan menunaikan puasanya, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Dan siapa yang bangun di malam Ramadan, dia tunaikan solat malam bersamaan dengan malam Al-Qadar, atau dia tunaikan setiap malam Ramadan, dia tunaikan ikhlas karena Allah untuk memperbaiki dirinya supaya lebih baik dalam perjalanan hidupnya, maka dengan itu diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi bayangkan hadirin, siang ada ampunan, malam ada ampunan, 24 jam potensi dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah di antara kita yang tidak pernah memiliki dosa? Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, sampai dosa ke ujung kaki, dosa anak pada orang tua, dosa orang tua yang mengabaikan anak, dosa dengan kerabat, dosa dengan tetangga, dosa pada tubuh kita sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khusus Ramadan, selama sebulan penuh, siangnya, malamnya, ditebarkan oleh Allah rahmatnya untuk mengampuni seluruh hambanya, sehingga terlahir kembali dalam keadaan fitrah, bersih untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sayang, kata Nabi, ada orang yang disebut oleh malaikat Jibril, saking sayangnya Allah ingin mengampuni dosanya, diberikan siang ampunan, diberikan malam ampunan, tapi tidak disambut peluang ampunan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diminta puasa, dia tidak kerjakan. Diminta sholat, dia malas-malasan. Diminta istighfar, dia tidak lakukan. Maka apa yang terjadi? Kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, sungguh celaka orang seperti ini, tercela orang seperti ini, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah,
sudah diberikan kesempatan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, tapi tidak memanfaatkan itu dengan baik, tidak ibadah dengan baik, sehingga tak mampu diampuni dosa-dosanya di bulan itu. Semoga kita semua digolongkan pada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Siangnya kita puasa dengan baik, malamnya kita tunaikan ibadah dengan baik, dan lebih penting daripada itu, semua itu kita kerjakan karena Allah, untuk mendapatkan rahmatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya sehingga nyaman untuk pulang kepada Allah di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.